Hari ini kakak lagi senang. Barang ini, kakak kasih buat kamu. Jangan-jangan. Gak usah sok polos deh sama kakak. Kalau kakak suruh ambil ya ambil aja. Barang pemberian dari kakak, belum ada yang berani nolak. Wah, tante tajir ini galak banget ya. Tapi liontin giok ini kayaknya bisa laku lumayan mahal nih. Kalau dijual, malam ini bisa makan enak deh. Xiao Feng, lanjut pijitin kaki kakak lagi dong. Kalau pijatannya enak, nanti kakak kasih tipe yang banyak buat kamu. Beres mbak. Batang rebahan aja yang nyaman. Keahlian pijat kaki saya di jalan ini sudah terkenal banget. Bagus ya. Kamu beneran main di belakangku. Selingkuh sama cowok lain. Hari ini akhirnya ketahuan juga sama aku. Ketangkap basah diranjangkan. Tunggu dulu. Dengerin penjelasanku dulu. Kejadiannya nggak kayak yang kamu pikirin. Bentar deh. Gue aja nggak punya pacar. Ngapain juga gue harus jelasin ke Elo? Elo siapa sih? Elo. Waduh, maaf. Saya salah masuk kamar. Silakan dilanjut lagi aja. Xiao Feng, kamu nggak apa-apa kan? Ini semua gara-gara si botak sialan itu. Bikin kakak kaget sampai refleks mukul. Sini. Kakak bersihin darahnya ya. Xiangsam Sutra eksklusif. Nilainya 120.000. Stocking hitam Balenciaga nilainya 8.000. Buset. Harga semua pakaian tante tajir ini ternyata mahal banget. Aduh, kok darahnya makin banyak? Jangan-jangan aku kena geger otak nih. Gimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit ya? Tidak usah. Kak Tang, badanku kan kuat. Cukup dibilas pakai air dingin saja nanti di rumah. Aku pamit dulu ya. Nyonya, saya sudah menemukan nona muda. Kok aku sial banget sih? Padahal susah-susah, mumpung libur kuliah, aku kerja sampingan buat 2 hari. Malah ketemu kejadian gila begini. Sini, biar kakak lap darahnya. Yang barusan itu sebenarnya apa sih? Jangan-jangan karena aku kelamaan jomblo dan terlalu stres, aku jadi berhalusinasi. Ayo mampir, jangan sampai terlewat. Ada porselen biru putih yang baru digali, cincin giok warisan leluhur. Silakan pilih bebas semua yang ada di sini. Ayo dilihat-lihat dulu. Itu kan barang dinasti Ming era Wanli. Porselen biru putih motif naga awan 5 cakar dari pembakaran kerajaan. Nilainya 2 juta. Ternyata yang tadi itu bukan halusinasi. Mataku ini bukan cuma bisa tembus pandang, Tapi juga bisa menilai barang antik. Anak muda, kamu naksir barang yang mana nih? Barangku ini barang antik semuanya loh. Siapa tahu beneran dapat harta karun. Bisa kaya mendadak nih gue. Ini kan harganya 2 miliar. Tahan, pokoknya jangan sampai. Bos ini lihat ada gelagat aneh. Kalau ini semua beneran barang antik, ngapain bos masih jualan di lapak begini? Nemu barang bagus itu, kan tergantung jodoh juga. Nah, jodoh saya belum datang saja, santai saja. Padahal mah emang bos gak punya barang bagus kan? Cut di tempat dupa ini saja, gue lihat belum kering banget tuh. Anak muda, ngomong sembarangan itu ada tanggung jawabnya loh. Ini tuh barang perunggu asli dari dinasti Zhou Barat. Barang warisan turun-temurun beneran. Orang lain tawar, 50 juta saja nggak saya lepas. Udah, gak usah bahas zaman show barat show timur deh. Gue lihat ini mah barang bikinan minggu lalu. Gue bawa pulang buat asbak deh. 10.000, jual nggak? 20.000 deh. Gila, nawarnya sadis banget kamu. Begini saja deh, karena kamu masih mahasiswa, bawa deh 50.000. Hitung-hitung nambah teman. Yah, itu kemahalan bos. Mendingan uangnya gue pakai buat makan promo KFC. 40.000. 40.000 kemahalan, 20.000 rugi bandar saya, 35.000, 25.000, aku nggak mau nambah lagi, 30 aja. Deal. Tapi bos harus kasih aku barang gratisan. Barang ini kelihatannya bagus, aku bawa pulang buat mangkuk minum kucing. Ya udah deh, ambil semua 30.
Hari ini aku bener-bener rugi gede. Makasih banyak bos. Cabut dulu. Langit udah segelap ini, mending pulang tidur dulu aja, besok baru cari tempat gadai, buat cairin barang ini. Ada apa nih? Apa pas pergi aku lupa nutup keran air? Gak mungkin ah. Jangan-jangan kemasukan maling. Siapa itu? Siapa yang di dalam? Tolong, ada orang mesum. Kamu jangan mendekat. Maju lagi, aku lapor polisi. Tunggu dulu. Ini kan rumahku, harusnya aku dong yang lapor polisi. Hokok kamu. Adik Chin. Walau kakak lumayan naksir kamu, tapi kamu nggak bisa nguntit aku gini dong. Hah, aku nguntit kakak. Kak, tapi kan, ini tuh rumah yang aku sewa. Ini salah paham. Ayo, Ayo, kita ngomong di luar aja. Ini sebenarnya gimana ceritanya? Tante Wang, tolong Tante jelasin, kenapa ada orang lain di rumah yang aku sewa? Xiao Feng. Dia itu teman dari keponakan jauh Tang. Gadis ini dipaksa keluarganya untuk menikah, dijodohkan. Tidak ada jalan lain. Makanya dia lari ke tempat Tan Sae buat sembunyi sementara 2 hari ini. Tante lihat kamu biasanya juga sendirian. Kamar kosong juga banyak. Biarkan saja dia menumpang sebentar. Mana bisa begitu, laki-laki dan perempuan berduaan. Begini saja, uang sewa bulan ini Tante potong setengah. Lagi pula, Cewek secantik ini, tinggal sama kamu. kamu pasti diam-diam kegirangan. Ya sudahlah, aku terpaksa setuju. Tapi aku tegaskan dulu ya, aku kasihan saja sama dia. Nah gitu dong. Tante mengandalkanmu. Tadi itu salah paham. Tadi aku tidak sengaja, maaf ya. Ibu kos sudah bilang semuanya, kamu kesini buat sembunyi. Kamu jangan macam-macam ya, sekarang aku lagi di luar jam kerja loh. Benar-benar tidak nyangka, terapis nomor 88. Pas lagi tidak kerja ternyata polos juga. Ngapain sembunyi? Dilihat adik ganteng juga tidak masalah. Kakak ini berbaik hati, tidak akan menyalahkanmu. Tapi ya, sebagai ganti ruginya, mulai sekarang kamu tinggal di sini. Ingat ya, nanti pijat aku yang lama, kaki kakak. Gak bisa kamu lihat gratisan loh. Lain kali. Pasti deh lain kali. Kamar tamu masih kosong. Spray bersih ada di lemari. Rak kedua, kakak ambil sendiri saja ya. Aku masih ada sedikit urusan, jadi nggak bisa bantu kakak beres-beres. Kakak istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Halo. Bang Feng ini Wei Shi. Ngapain kamu Wei Zishi? Angkat panggilan video saja, lama banget sih. Baru saja selesai beres-beres rumah. Ada apa? Malam-malam begini mau sidak ya? Ini kan tinggal beberapa hari lagi sebelum masuk kuliah. Kami anak-anak mau ngajak mabar beberapa ronde. Sekalian mau nanya sama kamu, kapan kamu balik tinggal di asrama kampus? Benar tuh Bang Feng. Masa cuma demi kerja shift malam itu, kamu sampai bela-belain sewa kosan di luar? Sayang banget kan uang sewanya. Dengerin, aku mending batalin saja sewanya, dan balik tinggal di asrama. Kalau pulang kerja tengah malam, kamu bisa diam-diam panjat tembok buat masuk. Nanti aku siapin pijakan di atas tembok buat kamu. Dasar gendut, ngerti apa kamu? Bang Feng kita ini, pastinya lagi tinggal bareng cewek cantik tajir di luar sana. Tiap malam pasti asyik bersenang-senang, sampai lupa daratan. Mana mungkin dia masih sudi. Sama kita 3 cowok jomblo ini. Ngawur saja kalian, otakmu itu isinya yang ngeres-ngeres melulu. Kosan jelekku ini, boro-boro cewek kecoak di sini aja jantan semua. Mana mungkin ada tanti tajir nan cantik? Mana mungkin lah. Adik Chin. Anjir Bang Feng. Beneran ada tante tajir nih. Gila beneran dong ini. Kakak sendirian nih beresin kasur. Pinggang sama punggung kakak jadi pegal-pegal nih. Bang Feng. Gimana kalau adik, kamu kesini sekarang ya? Pijatin kakak yang enak ya.
Adik, malam ini masih panjang loh. Gimana kalau kita? Kak, Ya ampun kakakku sayang, besok aku ada urusan jadi harus bangun pagi-pagi. lain kali aja ya. Lain kali pasti aku pijatin kakak deh. Selamat malam mimpi indah ya. Si tuan muda mesum sialan dari keluarga Song itu. Aku sih ogah banget nikah sama dia. Akhirnya, ketemu berondong cakep yang pas di hati. Mending langsung aku sikat aja malam ini. Adik Chin, bersiaplah menghadapi jurus mautku ya. Adik Chin, rajin banget pagi-pagi udah mau pergi aja. Jangan-jangan mau pergi kencan ya. Kak Tang jangan ngeledek aku terus dong. Pacar aja aku nggak punya. Mau kencan kemana coba? Aku ini mau pergi ke pasar barang antik. Mau jual sebuah barang. Kalau gitu gimana kalau aku temani kamu ke sana? Kebetulan kakak ini di pasar barang antik punya banyak kenalan loh. Dijamin kamu nggak bakal ditipu deh. Gak usah deh kak, nanti malah ngerepotin kakak lagi. Lagian harganya juga nggak seberapa. Ya udah gitu aja. Aku pergi dulu ya. Tunggu. Sok misterius banget. Dia mau jual barang apaan sih? Jangan-jangan dia mau bawa liontin giok yang aku kasih buat dijual lagi. Gak bisa dibiarin. Mending aku ikutin dia deh. Itu kan hadiah yang aku kasih langsung pakai tanganku sendiri. Gak boleh sampai dia jual. Wah, tokonya kelihatan mewah nih. Papan namanya juga terang-mentereng. Kelihatannya sih bisa dipercaya. Barang pusaka punyaku hari ini bakal aku cairin jadi duit di sini. Bu Bos, di sini nerima barang antik gak? Aku bawa barang langka nih. Mau aku jadiin duit. Toko saya ini memang bisnis barang antik. Pasti saya terima. Masnya ke sebelah sana dulu aja. Duduk tunggu sebentar di sofa ya. Habis nesek barang yang ini saya langsung ke situ. Cih, lihat aja tuh gaya kamu. Baju dari atas sampai bawah totalnya gak nyampe 200.000 perak. Masa iya punya barang langka? Jangan-jangan kamu cuma bawa Gucci butut bekas asinan buat nipu orang di sini ya? Emangnya kenapa kalau Gucci asinan? Siapa tahu zaman dulu kaisar suka banget makan asinan sayur buatan keluarga kami yang diinjek-injek itu. Kamu tuh tahu apa sih? Dasar kampungan gembel, beraninya kamu ngatain aku ya? Bapak-bapak sekalian, toko saya ini cuma tempat buat nilai barang. Kalau mau berantem mending di luar sana aja. Bos Su benar juga. Aku tidak sudi meladeni gembel miskin sepertimu. Karena kamu berani menyombongkan diri dan sok punya barang antik, maka tuan muda ini hari ini akan berbaik hati. Tapi hati-hati saat mengeluarkannya. Jangan sampai yang kamu keluarkan cuma batu bata rongsokan dan malah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Tidak perlu repot-repot memikirkannya. Warna glasirnya sangat berkilau, tekstur porselennya sangat halus, cap di bagian bawahnya juga terlihat jelas. Ini benar-benar barang yang sangat bagus. Anak muda, barang ini aku ambil. Aku bersedia membelinya seharga 2.200.000. Bagaimana menurutmu? Rp2.200.000. Harganya bahkan lebih tinggi, 200.000 dari perkiraanku. Kaya mendadak nih. Mangkuk porselen rongsokan yang kubeli seharga 30.000. Margin keuntungannya benar-benar gila, hanya 2 juta saja. Lihat saja gayamu, yang kampungan itu. Air liurmu sampai mau menetes ke lantai. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Barang yang akan dijual tuan muda hari ini adalah harta karun tingkat dewa seharga 20 juta. Walaupun kamu menjual dirimu sendiri, uangnya tidak akan cukup untuk membeli alas vas ini. Bos Su, bagaimana pendapatmu tentang porselen biru putih milikku ini? Ini barang bagus yang khusus kudapatkan dari balai lelang luar negeri, yang kubawa pulang dengan harga selangit loh. Asalkan Bos Su malam ini bersedia makan malam bersamaku dan membahas seni lebih dalam. Barang ini akan kuberikan diskon 50% untukmu. Lo Bos Su, apa yang sedang kamu lakukan? Barangmu memang bagus. Ini barang antik tulen.
Tapi tidak usah pakai diskon, cuma 20 juta saja. Aku tidak masalah soal uang segitu. Ini cuma barang tiruan modern dari Jing Deshen. Harganya cuma 40 yuan. Tunggu dulu. Bu Bos, jangan transfer dulu. Vas rongsokan ini barang palsu. Dasar orang udik, beraninya asal bicara di sini. Padahal aku keluar uang sangat banyak. Demi mendapatkan barang pusaka ini, mana mungkin barang ini palsu? Anak muda, ada aturan di dunia barang antik. Kamu tidak boleh bicara sembarangan. Aku sudah bertahun-tahun jadi penilai. Struktur dasar barang ini terlihat sangat tua. Lapisan glasirnya juga halus dan lembut. Dilihat dari manapun sama sekali tidak terlihat palsu. Dengar tidak? Manajer Su saja sudah bilang begitu. Dasar gembel miskin, mana ngerti apa-apa kamu. Kalau hari ini kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu, aku pastikan kamu tidak bisa keluar dari jalan ini. Porselen biru putih dari pembakaran resmi dinasti Ming. Itu menggunakan bahan pewarna biru Sumali. Hasil bakarannya punya cekungan bercak karat yang alami. Tapi bercak hitam di vas milikmu ini, semuanya cuma hasil lukisan biasa. Kalau diraba rasanya datar dan rata. Sama sekali tidak ada tekstur timbulnya. Coba lihat lagi warna merah api di bagian dasar ini. Warnanya pucat banget. Sekali lihat saja, sudah ketahuan kalau ini pakai cairan kimia. Hasil buatan pabrik zaman sekarang. Omong kosong. Aku rasa kamu cuma iri sama orang kaya. Kamu sirik melihatku. Punya barang antik seharga 20 juta. Oke. Oh, masih mau ngeles ya lu? Kalau gitu hari ini bakal gue bikin lu kalah telak dan ngakuin semuanya. Ngapain lu? Gila ya? Uang 20 juta guai. Dasar gembel lu udah gila ya? Berani-beraninya lu ngancurin barang berharga gue. Kalau gak ganti rugi, gue bakal langsung lapor polisi. Biar lu dijeblosin ke penjara. Buru-buru amat. Karena gue udah ngancurin ini, berarti gue udah pasti nemuin buktinya. Bu Bos, coba Anda lihat sendiri deh. Ini kan ada cap edisi terbatas, sama tanda keasliannya segala. Tuan Muda Song, tolong kasih saya penjelasan yang masuk akal. Ini gak mungkin banget. Pasti dia. Pasti dia yang barusan. Nyelipin serpihan ini dari sakunya. Tuan Muda Song yang terhormat, lu sadar gak sih, sama omong kosong lu barusan, emangnya. Gue bisa langsung membakar dan bikin alas keramik di sini. Bos Su, kejadiannya gak kayak yang Anda pikirin. Saya juga ketipu. Penjual sialan itu berani sumpah mati kalau ini barang asli warisan luhur. Saya ini cuma korban. Saya beneran gak tahu apa-apa. Udah stop aktingnya. Emangnya saya gak tahu akal bulus kamu. Demi menghargai hubungan baik keluarga kita, saya gak mau memperpanjang masalah ini. Silakan pergi dari sini. Cih. Kita lihat saja nanti. Gak nyangka Qin Feng larinya cepat juga. Tapi berhubung dia datang ke jalan barang antik, ini jadi lebih gampang. Daripada aku cuma mondar-mandir gak jelas di jalan ini. Mending aku minta tolong Bibi buat cari dia. Ini kan daerah kekuasaannya. Kingges. Kingges. Tunanganku tersayang. Kok kamu ada di sini? Tunanganku tersayang. Ngapain kamu ke sini? Apa kamu sengaja datang buat nyari aku? Kingges. Kenapa kamu sembunyi di belakang? Kowok kampungan melarat ini. Apapun hubunganku sama Qin Feng, bukan urusanmu. Kamu gak berhak ikut campur. Aku ini tunanganmu. Pernikahan kita sudah lama diatur sama keluarga. Masa aku gak boleh ngatur kamu? Tuan Muda Song, kalau kamu sadar, dirimu itu tunangan orang. Kenapa tadi di toko, malah berani kurang ajar sama ibu bos? Apa? Song Zihao, kamu bener-bener makin gak punya malu ya. Walaupun aku harus mati, aku gak akan sudi nikah sama kamu. Kamu. Tuan Muda Song. Udah seleranya jelek beli barang palsu pula. Sifatmu juga busuk banget. Bocah sialan.
Udah berkali-kali, kamu ngancurin rencanaku. Hari ini juga aku pasti bakal habisin kamu. Mati aja sana. Titik lemah berhasil dikunci, silakan menyerang. Mata tembus pandangku, ternyata aku punya kemampuan seperti ini ya. Aduh, Sakit banget. dasar gembel miskin lu. Berani-beraninya lu mukul gue. Gue panggil orang buat habisin lu sekarang. Jangan harap lu bisa keluar hidup-hidup dari jalan Zanggu ini. Panggil banyakan orang yang jago berantem. Hari ini gue pastiin bakal bikin cacat. Si kampungan ini. Sudah cukup belum bikin ributnya. Jalan Zanggu ini daerah kekuasaanku. Toko Jubao Shai, apalagi ini adalah tokoku. Siapapun yang berani bikin kacau di sini, berarti dia cari masalah sama aku. Tante, Pemilik toko barang antik ini, ternyata tantenya Kak Tang. Tapi kelihatannya awet muda banget ya. dasar anak nakal. Akhirnya mau juga ya jenguk tante. Pantas saja mamamu bilang, kamu kabur dari rumah. Ternyata buat diam-diam ketemuan sama pacar barumu ini ya. Ibu bos, ibu salah paham. Sebenarnya kami berdua cuma. Tante, dia ini memang pacarku. Namanya Qin Feng. Ap. Kalian berdua. Ap. Kalian. Tang Sings. Kamu sudah gila ya, jangan lupa, kamu itu tunanganku. Berani-beraninya kamu di depan mataku begini, bermesraan sama cowok lain. Kamu sama sekali nggak menghargai aku ya. Aku bukan cuma mau bermesraan sama dia. Ada satu hal lagi yang mau aku kasih tahu ke kamu. Kami berdua sudah lama tinggal bareng. Apa? Kami ngontrak bareng. Hitungannya ya sama aja kayak tinggal bareng. Aku sama sekali nggak bohong. Dasar pasangan brengsek. Kalian berdua emang pasangan brengsek. Bisa-bisanya kamu. Bikin pernikahan keluarga Song dan keluarga Tang. Jadi bahan mainan. Bagus. Bagus banget. Tunggu aja. Aku telepon orang tuamu sekarang juga. Kita lihat gimana kamu jelasin ke mereka nanti. Gak usah repot-repot Tuan Muda Song. Kami sudah ada di sini. Om, Tante. Akhirnya Om dan Tante datang juga. King J malah ikut-ikutan. Bikin ulah sama cowok miskin ini. Tolong cepat urus dia. Ayah. Ibu. Kok ayah dan ibu bisa nemuin aku di sini? Ayah. Ibu. Kok ayah dan ibu bisa nemuin aku di sini? Dasar anak kurang ajar. Mau sampai kapan kamu keluyuran gak jelas di luar? Kalau saja aku nggak nyuruh orang buat nyari kamu ke seluruh kota. Gak tahu deh kamu bakal kabur ke pelosok mana lagi. Cepat pulang sekarang. Tante. Akhirnya Tante datang juga. Coba Tante lihat cowok ini. Total harga barang yang nempel di badannya aja. Gak sampai 100.000 rupiah. Dan Cingge malah bilang udah tinggal bareng dia. Nama baik kedua keluarga kita bisa tercoreng habis-habisan. Kingges. Apa yang dia katakan itu benar. Aku butuh penjelasan. Kak. Kakak ipar. Semuanya tidak seperti yang kalian pikirkan. Kamu tidak perlu membantunya menjelaskan. Ini urusan keluarga kami. Saya ingin mendengar putri saya mengatakannya secara langsung. Baik akan aku katakan, aku sudah punya pacar. Yaitu Qin Feng. Aku tegaskan, tidak akan pernah pulang untuk dijodohkan. Jadi kalian kubur saja niat itu. Paman. Coba lihat dia. Cepat kalian tegur anak ini. Anak muda. Apa ini benar? Kamu benar-benar berpacaran dengan putri saya. Dan bukan sekadar untuk kabur dari pernikahan, lalu asal mencari aktor figuran untuk membohongi saya. Jangan mengacau, adik. Kebebasan di sisa hidupku sepenuhnya bergantung padamu. Jangan mengacau, adik. Kebebasan di sisa hidupku sepenuhnya bergantung padamu. Benar sekali, Paman.
Saya memang pacar King Ge. 100% asli, asli tanpa tipu-tipu. Jangan melotot kepadaku. Ini balasan karena kamu menciumku tadi. Sekarang kita impas. Coba lihat penampilanmu yang keren ini. Pasti kamu cuma mahasiswa melaratkan. Atas dasar apa kamu berpikir kamu bisa memberikan kehidupan yang Qingji inginkan? Anda salah besar soal itu. Pemuda bernama Qin Feng ini tadi cuma lewat transaksi barang antik. Dia langsung meraup untung 2 juta. Dan kebetulan juga membantuku menghindari kerugian puluhan juta. Aku sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia barang antik. Dan aku sangat yakin masa depannya pasti cerah. Benarkah ada kejadian sehebat itu? Bagaimana cara dia membantumu menghindari kerugian? Nah, kalau soal itu, kita harus berterima kasih pada tuan muda tertentu di sini. Nah, kalau soal itu, kita harus berterima kasih pada tuan muda tertentu di sini. Sudahlah, hentikan omong kosong ini. Uang 2 juta doang. Di mata keluarga Tang kami, sama sekali bukan apa-apa. Mama benar-benar tidak setuju King Ge menjalin hubungan dengannya. Memangnya Zihao itu kurang apa? Statusnya sangat setara dengan keluarga kita. Penampilannya juga sangat luar biasa. Kamu jangan bikin mama malu di tempat umum seperti ini. Ayo cepat pulang bersama kami sekarang. Mama, lepaskan aku. Aku tidak mau pulang. Hei anak muda, jangan ikut campur urusan orang lain. Ini adalah urusan keluarga kami. Kamu tidak punya hak untuk mencampuri. Kamu dengar tidak, sayangku? Jadilah penurut dan pulanglah bersamaku untuk menikah. Apakah sepanjang hidupku ini, aku hanya akan menjadi alat untuk pernikahan bisnis saja? Aku benar-benar tidak sudi. Dasar anak nakal, apa yang mau kamu lakukan? Kalau kalian terus memaksaku untuk menikah dengan pria bajingan ini, aku lebih baik mati saja. King Ge, tolong lepaskan itu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kalian semua yang memaksaku. King Ge, tolong lepaskan itu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Iya. Ayah turuti kemauanmu. Ayah akan turuti apapun maumu. Kita batalkan pertunangannya. Tapi buang dulu benda di tanganmu itu. Tuan Muda Song, maaf kau harus melihat kekacauan ini. Kau juga sudah melihat situasinya hari ini. Pernikahan ini sepertinya benar-benar tidak bisa dilanjutkan. 3 hari lagi, keluarga Tang akan menyiapkan hadiah besar. Dan datang resmi ke keluarga Song untuk membatalkan pertunangan ini. Sekarang, Tuan Muda Song, silakan pergi. Tang Xingwo, apa kau sudah pikun? Demi seorang gembel, kau berani membatalkan pertunangan dengan keluarga Song. Kalian pikir keluarga Tang ini siapa? Kalian pikir aku Song Zihao kekurangan wanita? Baik. Bagus sekali. Kalian berdua pasangan sialan, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian hidup tenang. Dan juga keluarga Tang. Jangan harap bisa hidup nyaman lagi. Ayah, terima kasih. Aku sudah tahu, ayah pasti akan memahamiku. Sudahlah. Berhenti bersandiwara. Waktu kau mengancamku pakai pecahan keramik tadi, kenapa kau tidak bilang aku pengertian? Jadi namamu Qin Feng. Karena putriku sudah tergila-gila padamu, sampai rela mati demi kamu. Aku sebagai ayahnya, masa mau terus-terusan jadi orang jahat? Aku beri kamu satu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Ayah baik banget deh. Qin Feng, aku beri kamu waktu 2 tahun. Asalkan 2 tahun dari sekarang, total kekayaanmu bisa mengalahkan Song Zihao. Aku akan merestui hubungan kalian berdua. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus tahu diri dan putus dari King Ge. Ayah kok gak masuk akal sih? Song Zihao itu kan anak konglomerat. Keluarganya memang sudah kaya raya dari sananya. Ayah nyuruh Qin Feng ngalahin dia dalam 2 tahun. Mending ayah suruh dia ngerampok bank aja sekalian. Aku nggak peduli gimana caranya. 2 tahun. Itu syarat mutlak dariku. Kekayaan keluarga Song itu mencapai puluhan miliar. Sedangkan Qin Feng sekarang cuma cowok biasa. Mana mungkin dia bisa merintis dari nol. Buat ngumpulin puluhan miliar, itu benar-benar mustahil. Tuh kan.
Ayah tuh udah jelas banget, emang gak mau ngelihat kita bersatu. Sengaja banget nyari-nyari masalah. Emangnya kenapa kalau disengaja? Gak punya duit tapi berani-beraninya mau nikahin putriku. Mimpi di siang bolong. Ini tuh dunia nyata. Orang miskin tuh harusnya sadar diri. Ibu, kok ibu tega ngomong gitu sih? Ayah ganti persyaratannya aja boleh ya? Misalnya dapat 10 juta, atau suruh dia jadi pegawai negeri. Tidak bisa. Tidak ada tawar-menawar. Kalau kemampuan cari uang sekecil ini saja dia tidak punya, nanti mau pakai apa dia melindungimu, Paman? Saya hargai niat baik Paman, tapi waktu 2 tahun itu benar-benar terlalu lama. Kenapa? Sadar kalau tidak akan sanggup. Kalau begitu cepat menyerah dan pergi saja. Jangan bikin malu di sini. Maksud saya tidak butuh 2 tahun. 1 tahun saja cukup. Dalam waktu 1 tahun, kekayaanku pasti akan melampaui keluarga Song. Qin Feng, kamu gila ya? Cari puluhan miliar dalam 1 tahun. Kamu pikir ini lagi? Menang koin game di Happy, tinggal pencet-pencet aja langsung dapat. Kenapa? Kamu tidak yakin padaku. Kamu tidak percaya padaku. Bagus, punya ambisi. Anak muda kalau tidak ada rasa sombongnya, mana pantas disebut anak muda? Ayo, kita pulang. Karena anak ini berani bicara begitu. Aku berani tunggu dia 1 tahun. Qin Feng, waktu 1 tahun, apa kamu benar-benar bisa melampaui keluarga Song? Tenang saja. Karena aku berani janji pada Paman, aku pasti bisa mewujudkannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun memaksamu melakukan hal yang tidak kamu suka. Qin, adik. Anak muda memang darahnya panas. Aku ngerti. Tapi ini kan di tempat umum. Tolong jaga sikap sedikit. Ambil ini. Ini uang untuk cangkir keramikmu itu. Isinya sudah kutambah sedikit. Anggap saja ini dana bantuan awal untuk bisnis kalian. Bos Su, makasih banyak. Tapi nggak usah pakai acara bantuan segala. Uang lebihnya kuanggap utang. Modal dan bunganya pasti akan aku kembalikan. Tante memang yang terbaik. Tante memang paling sayang padaku. Halah nggak usah cari muka. Aku mau kembali ke dalam untuk mengecek pembukuan. Kalian berdua cari cara sendiri buat cari uang sana. Aku sungguh tidak paham dengan jalan pikiranmu. Hari ini kamu membuat taruhan yang sama sekali tidak masuk akal ini. Memangnya bisa menahan siapa? Apa kamu sungguh mengira anak miskin itu bakal cari uang dengan benar? Jangan sampai nanti Kengs dimanfaatkan habis-habisan olehnya, dan dia malah cuci tangan begitu saja. Kenapa kamu panik begitu? Aku membuat taruhan itu. Sama sekali tidak berharap anak itu bisa memenangkannya. Lalu apa rencanamu? Kurang kerjaan ya, sampai membawa-bawa masa depan putri kita, hanya untuk bahan mainan. Aku melakukan ini untuk memberinya tekanan. Anak muda kalau sedikit saja dipancing, sifat aslinya pasti akan langsung keluar semua. Nanti di hadapan King Ge, dia akan menunjukkan sifatnya yang cuma besar mulut, tapi tidak becus. Serta sikapnya yang sombong dan gegabah. Nanti King Ge dengan sendirinya pasti akan buat dia hilang harapan total. Ini yang dinamakan menaklukkan musuh tanpa harus bertarung. Tapi bagaimana kalau bocah ini lagi hoki banget dan benar-benar memenangkan taruhan konyol ini sampai berhasil? Kalau dia benar-benar bisa dalam waktu 1 tahun menghasilkan puluhan miliar dari nol, maka aku serahkan seluruh grup Tang untuk dia kelola juga tidak masalah. Qin Feng, bukannya aku tidak percaya sama kamu, tapi aku benar-benar tidak habis pikir. Gimana caranya dalam 1 tahun, kamu bisa dapat puluhan miliar? Mikir apa sih kamu? Kurangi baca novel online deh. Kalau aku memang keturunan keluarga kaya yang menyembunyikan identitas. Tuan muda, mana mungkin aku masih kerja sambilan di tempat pemandian? Terus pakai cara apa kamu mau mengalahkan ayahku? Itu puluhan miliar loh, adik kecil. Tidak pakai apa-apa. Cuma mengandalkan kedua mataku ini. Mata. Penglihatanku. Kebetulan dibandingkan orang biasa, hanya sedikit lebih tajam saja. Selama ada kedua mata ini. Cari uang. Cuma butuh waktu beberapa menit. Nah ini kesempatanmu. Karena kamu bilang instingmu tajam. Coba kamu tunjukkan langsung padaku. Buktikan sekarang juga. Berani tidak pilih satu batu buat buka mata kita. Apa susahnya?
Hari ini akan kutunjukkan kemampuanku, biar kamu bisa lihat apa itu yang namanya kemampuan asli. Ayo mampir, jangan sampai kelewatan. Batu giok mentah kualitas tinggi, sekali potong bisa bikin melarat, sekali potong langsung kaya. Ayo coba peruntungan, bakal kaya mendadak nih. Gila bener. Judi batu giok ini memang, sekali belah bisa melarat, sekali belah bisa konglomerat. Cuma batu yang kelihatan biasa saja begini, harganya bisa sampai 8 juta. Saya pilih batu yang ini saja, tong belah sekarang juga di sini. Apanya yang dibelah? Dari mana asalnya bocah gembel ini? Kau paham tidak soal judi batu giok? Aku milih batuku sendiri, apa urusannya sama kau? Hei bocah, dengarkan nasihat abang ini. Dunia ini tuh keras dan penuh jebakan. Kalau mau terjun ke sini, kau harus rela bakar uang tunai yang sangat banyak. Sebagai biaya belajarnya, tahu tidak? Orang macam kau yang uang beberapa ratus ribu saja, tidak sanggup bayar dasar mahasiswa melarat. Berani-beraninya datang ke sini sok jadi pakar. Cepat letakkan batunya. Jangan bikin malu di sini, anak muda. Bos Li ini adalah pelanggan tetap di tempat kami loh. Omongannya itu ada benarnya. Judi batu giok ini sungguh bukan main-main. Kalian ini kalau ngomong dijaga dong. Memangnya kalau bajunya biasa saja tidak boleh beli batu apa? Aku sih percaya banget sama kemampuannya. Kalau dia bilang mau membelah batu ini, hari ini juga harus dibelah. Haha. Kemampuan. Bocah ingusan begini. Memangnya punya kemampuan apa coba? Judi batu giok itu mengandalkan jam terbang bertahun-tahun untuk dapat pengalaman dan wawasan. Pengalaman dan wawasan. Kalau pakai logikamu itu, kalau kemampuan dan umur benar-benar saling berkaitan, berarti yang paling jago tebak batu giok di dunia ini, bukannya kura-kura di kolam, yang sudah hidup ratusan tahun. Haha. Omongan anak muda ini benar banget, kura-kura tua yang paling jago tebak batu. Wah dasar bocah mulut pedas. Karena nyalimu lumayan besar. Ayo kita taruhan. Kalau kamu beneran bisa dapat barang bagus dari batu rongsokan ini, aku langsung bayar kamu 3 juta di tempat. Sepakat? Semuanya sudah dengar ya? Siapa yang ingkar janji? Dia yang jadi kura-kura di kolam. Tunggu dulu. Karena ini taruhan. Gak seru kalau cuma aku yang keluar uang. Kalian juga harus pasang taruhan. Kalau ternyata batumu zong, pacarmu yang cantik ini, malam ini harus ikut aku pulang. Pergi ke villa besarku. Buat makan malam romantis berdua. Haha. Kamu pikir kamu itu siapa? Berani-beraninya menggoda nona ini. Halo si cantik. Buat apa kamu sama cowok miskin ini? Sama sekali gak ada masa depannya. Mending putusin saja dia. Dan ikut abang saja sini. Abang jamin kamu bisa hidup mewah. Dan nikmat sampai melayang. Ini urusan taruhan kita berdua, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ching Je. Aku berani taruhan 6 juta sama kamu. Qin Feng, apa kamu beneran yakin? Aku rasa, aku tidak mungkin kalah sama sekali. Cuma modal batu rongsokan yang kamu pilih itu. Oke. Hari ini aku bakal bikin kamu kalah telak. Hahaha, bagus. Mumpung kalian sedang bertaruh, biar kakek tua ini memberanikan diri untuk menjadi wasit kalian ya. Master Huang, tumben sekali Anda mampir ke lapak kecil saya ini. Astaga, dia kan pakar legendaris di dunia batu giok, Master Huang Kanlin. Kalau Master Huang yang jadi wasitnya, taruhan ini pasti sangat adil dan jujur. Kalau Master Huang yang jadi wasitnya, taruhan ini pasti sangat adil dan jujur. Aduh, Master Huang, kalau Anda bersedia menjadi wasit, itu benar-benar sebuah kehormatan besar bagi saya. Maaf jadi merepotkan kakek. Sudah cukup basa-basinya. Bawa batu kalian. Bawa semuanya ke sini. Pak Tukang, potong batu punyaku dulu. Wah keluar warna hijaunya, harganya pasti naik drastis nih. Kristalnya bening sekali, warnanya juga sangat murni. Ini memang batu giok es kualitas tinggi. Batu giok ini, harga pasarannya saat ini, ada di kisaran 2 juta.
Hei bocah miskin. Kamu dengar tidak? 2 juta lo. Batu rongsokan yang kamu pilih itu. Lihat saja kulitnya penuh dengan retakan. Tidak akan laku walau dijual sepeser pun. Mendingan kamu buruan menyerah saja deh. Biar kamu tidak terlalu bikin malu. Batunya saja belum dibelah. Kenapa kamu sudah seyakin itu kalau aku bakal kalah? Masih aja keras kepala. Pak, potong aja batunya. Biar dia nyerah sekalian. Anak muda. Kulit batu ini terlalu kasar. Beneran gak bakal ada isinya. Gak usah banyak omong. Langsung belah saja dari tengah. Haha. Tuh kan apa gue bilang. Ini mah cuma batu buat ganjal meja. Rongsokan. Kok bisa begini? Gak mungkin. Padahal di panel sistem jelas tertulis, ini batu giok jenis kaca kualitas super, nilainya 8 juta. Masa iya cuma batu sampah? Haha. Inikah yang katanya lu pasti menang? Batu busuk ini dipakai buat pijakan di toilet aja, masih bikin telapak kaki sakit. Kalau kalah ya harus terima. Buruan bayar utang lu yang 6 juta itu. Ada yang aneh. Ini mustahil cuma batu sampah. Oh, ternyata begitu. Pak, ikuti garis yang saya gambar ini. Tolong belah sekali lagi. Anak muda, udahlah nggak usah ngotot. Dibelah juga cuma buang-buang listrik mesin. Anak muda. Bapak ini udah terlalu sering melihat penjudi yang gak mau terima kenyataan. Kalau kalah ya kalah aja, harus terima nasib. Dengarkan nasihat orang tua ini, mending cepet berhenti. Denger nggak lu? Master Huang aja udah ngasih kepastian. Ngapain lu masih sok jagoan di sini? Buruan ngaku kalah terus minggat sana. Batu ini aku yang beli pakai uangku sendiri. Kalau aku bilang potong ya potong. Pak, silakan dipotong. Osokik. Kalau kamu memang keras kepala begitu, hari ini aku akan buat kamu sadar diri. Warna hijaunya keluar. Untung besar. Untungnya luar biasa besar. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kuma batu rongsokan. Bagaimana bisa mengeluarkan warna hijau seperti ini? Pasti mataku yang salah lihat. Kualitas super. Ini adalah giok hijau kaisar kualitas super yang legendaris itu. Saya sudah masuk dunia ini selama 50 tahun, tapi baru pertama kali ini melihat batu giok dengan kemurnian setinggi ini. Anak muda. Giok ini, saya benar-benar sangat menyukainya. Saya berani bayar 10 juta. Tolong jual kepadaku. 10 juta. Bagaimana, anak muda? Harga ini kalau dibandingkan harga pasaran, jelas jauh lebih tinggi loh. Tuan Huang memang tidak pelit. Boleh, sepakat. Saldo masuk sebesar 10 juta yuan. Anak muda, penilaianmu benar-benar luar biasa. Ini kartu nama saya. Kalau nanti ada barang kualitas super seperti ini lagi, kamu harus hubungi saya pertama kali. Masalah harga pasti akan membuatmu puas. Tentu saja bisa diatur. Bagus, kalau begitu saya permisi dulu. Sekarang giliranmu, mana uang 3 juta itu? 1 peser pun gak boleh kurang. Buruan scan barcode-nya. Jangan bikin gue telat makan malam. Gue mana punya uang tunai sebanyak itu. Lu tuh cuma lagi hoki aja. Ini mutlak gak bisa dihitung. Kenapa? Mau ngeles dari utang. Asal lu tahu ya. Tante gue itu Suyu Mei. Kalau lu berani ngeles, jangan harap bisa nginjakin kaki lagi di jalan Canggu. Sialan lu. Gue bayar. Saldo masuk 3 juta yuan. Uang. Makasih banyak sawerannya bos. Kapan-kapan kalau mau buang duit lagi, kari gue aja. Qin Feng. Kamu hebat banget. Cuma asal milih 1 batu, dipotong 2 kali langsung untung. 13 juta. Gimana sih caranya kamu ngelakuin itu? Ah, ini mah bukan apa-apa. Kan aku udah bilang dari awal, aku tuh ngandelin kemampuan dan insting. Uang segini mah cuma receh. Ayo jalan, hari ini kita panen besar. Aku yang traktir. Kita pergi makan enak. Aku ke toilet dulu ya, mau benerin makeup. Kamu pesen aja duluan.
Widih. Ini kan Qin Feng. Liang, ngapain lu di sini? Harusnya gue yang nanya gitu ke lu. Restoran mewah ini, per orangnya habis 2.000. Gembel kayak lu, masuk ke sini mau ngapain? Oh, gue tahu nih. Kamu jangan-jangan lagi kerja paruh waktu di sini ya. Jadi pelayan kan? Mana manajernya? Kok bisa-bisanya kamu dibiarkan duduk, malas-malasan di kursi tamu? Sayang, inikah mantan pacarmu yang gembel itu? Iya benar banget. Tiap hari melarat tapi sok bahagia. Beli tas bermerek satu saja tidak sanggup. Masih mending tuan muda Wang, yang sangat baik padaku. Sudah kubilangkan, gembel kere kayak dia, mana mungkin pantas bersamamu? Woi bocah. Tempat ini bukanlah tempat yang pantas buat orang miskin sepertimu. Cepat ke dapur belakang sana cuci piring. Jangan sampai merusak selera makan tuan muda ini. Jangan sampai merusak selera makan tuan muda ini. Permisi numpang lewat. Aku kesini untuk makan. Tidak ada waktu meladeni kalian. Ya ampun, masih berani belagak ya? Cuman dengan uang receh di kantongmu itu, memangnya kamu sanggup makan di sini? Makan sekali di tempat ini. Sama dengan biaya hidupmu sebulan penuh. Kalau kamu memang lapar, pergi makan mie di warung pinggir jalan saja. Benar banget. Heh bocah. Kalau miskin jangan sok keras, di tempat mewah seperti ini, udara yang kamu hirup saja harus bayar. Omongan Kak Wang benar banget. Coba kamu ngaca, terus bandingkan dengan Kak Wang. Kak Wang dengan gampangnya, bisa membelikanku sebuah tas branded harga puluhan juta. Lihat tidak? Edisi terbatas. Kamu kerja seumur hidupmu, tidak akan mampu beli satu tali tasnya pun. Sayang, jangan terlalu pamer. Uang puluhan juta itu bukan apa-apa, harga tas itu bahkan tidak cukup buat aku bawa mobil ini pergi servis rutin. Kamu ketawa kenapa? Sudah gila karena miskin ya? Aku ketawa lihat kamu yang sudah ditipu, tapi malah asyik membela orangnya. Tas yang katanya edisi terbatas milikmu ini. Buatannya sangat kasar, jahitannya miring semua. Ini murni barang KW super. Di pasar grosir, 250.000 saja sudah bisa dapat satu. Kamu ngomong sembarangan apa? Ini tuh Kak Wang sendiri yang beli langsung di butik resmi buat aku. Bocah tengik. Kamu tahu apa? Kalau tidak mampu beli jangan nyinyir di sini. Aku tidak cuma paham soal tas, aku juga paham soal mobil. Tuan muda Wang, biaya servis mobil Maybach ini memang mahal. Tapi, harga sewa di rental mobil Xingchen juga lumayan mahal kan? Kamu sewa berapa hari? Aku tiba-tiba ingat ada rapat di kantor. Aku urus itu dulu ya. Wang Chongye, kembali ke sini kamu. Beraninya kamu pakai tas palsu dan mobil sewaan buat menipu aku. Kamu anggap aku ini apa? Ngapain kamu ketawa-ketawa? Biarpun Wang Kongyi cuma cowok tajir gadungan, aku cuma lagi sial aja. Tertipu sama cowok brengsek, cewek muda dan cantik kayak aku ini, yang ngejar-ngejar aku. Antrenya bisa dari ujung jalan sampai ke ujung satunya lagi. Kau berhasil membongkar kedok Wang Kongye. Apa itu bisa nutupin fakta kalau kau itu cuma gembel kere? Mending kau diam-diam, pulang sana ke kosan jelekmu, dan habisin sisa hidupmu sama tisu-tisu itu. Kalau gitu mending kau buruan sana, cari mangsa cowok bodoh yang baru. Jangan buang-buang waktuku. Ya ampun, cewek ini cantik banget gila. Dia pasti anak orang kaya raya kelas atas. Kakak cantik itu wajahnya, benar-benar kayak bidadari. Kau itu cuma sampah masyarakat, kelas bawah yang miskin dan menyedihkan. Beraninya pakai tatapan kotor, semacam itu buat ngeliatin dia. Itu sama aja kayak ngelecehin dia tahu mengga. Halo kakak cantik, gaunmu bagus banget deh. Kalau boleh tahu ini, beli di butik mana ya? Maaf ya, aku agak lama tadi. Kamu pasti bosan nungguin ya? Mengga nunggu lama kok. Tadi ada cewek gila yang teriak-teriak gak jelas di sini. Lumayanlah nonton drama gratis. Lumayan menghibur. Kalian berdua ternyata saling kenal. Nggak mungkin. Ini benar-benar nggak masuk akal. Cewek secantik bidadari kayak dia. Sebenarnya apa sih yang dia cari dari Qin Feng? Gembel miskin ini siapa sih? Qin Feng. Orang ini siapa? Apa dia temanmu? Tidak kenal, bukan siapa-siapa. Jangan pedulikan dia.
Bistik Wellington di restoran ini sangat enak. Ayo kita coba yang ini. Coba lihat orang itu, persis kayak pecundang ya. Awas kau ya, tunggu saja. Hari ini untung 13 juta, ditambah tabungan yang dulu, dari target puluhan miliar, masih kurang jauh banget. Batas waktu dari Pak Tua Tang, tinggal 1 tahun lagi. Cuma mengandalkan judi batu giok kurang aman, harus memikirkan cara lain. Jalan pintas supaya cepat kaya, enaknya ngapain ya? Berburu barang antik murah, atau main saham buat manfaatin orang awam? Gak deh, semua itu terlalu lambat. Tengah malam begini, kenapa kamu masuk pakai baju begini? Kan sebelumnya kita sudah janji, mau kasih aku pijatan enak. Sekarang waktunya menepati janji kan. Adik Chin sayang. Baiklah kalau begitu, aku ini orang yang selalu menepati janji. Ke atas sedikit. Pijatanmu enak banget, kamu pasti sering pakai cara ini buat godain cewek kan? Sembarangan. Ini itu jurus rahasia andalanku, yang tidak pernah diajarkan ke orang lain. Hari ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Kalau kamu tidak turun tangan, aku pasti sudah dipaksa menikah dengan orang yang tidak aku sukai. Lalu kamu, sebenarnya suka pria yang seperti apa? Menurutmu? Adik Sin. Halo, siapa ini? Besok sudah resmi mulai kuliah. Kamu jangan keasyikan kerja di luar. Sampai lupa kalau dirimu itu mahasiswa. Besok pagi jam 8 ada kelas. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Saya pasti datang tepat waktu. Karena besok kamu masih harus masuk kuliah. Jadi malam ini, istirahatlah yang cukup ya. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Padahal sedikit lagi sudah mau berhasil. Apes banget. Masuk kelas pas banget waktunya. Pinter banget kamu ngatur waktunya. Jangan berdiri terus di depan pintu. Cepat cari tempat duduk sana. Terima kasih Pak. Bang Feng, semalam habis ngapain aja? Udahlah jangan dibahas. Gagal dapetin proyek senilai miliaran rupiah. Semalaman aku nggak bisa tidur. Semuanya harap tenang. Di seluruh kota Zhonghai ini, kita adalah jurusan keuangan terbaik. Sebagai mahasiswa jurusan keuangan, kalian wajib punya pengetahuan praktik langsung soal pasar saham, yang sebelumnya Bapak suruh kalian persiapkan. Apakah akun sahamnya sudah beres semua? Yang sudah beres tolong angkat tangan. Mampus. Akhir-akhir ini aku cuma sibuk cari uang, sampai urusan buka akun saham, lupa total semuanya. Hei mahasiswa yang duduk di belakang itu, kenapa kamu nggak angkat tangan? Kalau belum buka akun gimana kamu mau praktik langsung? Kelakuanmu ini benar-benar sangat tidak menghargai jurusan keuangan, Pak dosen. Namanya Qin Feng. Jangan-jangan bayar biaya admin buka rekening saja, dia tidak mampu. Jaga bacot lo ya, mau gue gampar hah? Setiap orang berhak ikut kelas ini. Lo nggak berhak ngusir dia. Kebetulan aku punya satu akun saham yang nganggur. Di dalamnya sudah ada modal awal. Kamu bisa pinjam ini dulu. Pinjamkan ke aku. Iya benar. Kalau untung ambil saja buatmu. Kalau rugi aku yang tanggung. Harap tenang semuanya. Kelas kita mulai sekarang. Perhatikan baik-baik semuanya. Dua saham ini adalah industri berat Tengfei dan teknologi Haitian. Menurut informasi orang dalam yang Bapak dapat dan analisis teknikal profesional, siang ini kedua saham tersebut harganya pasti akan meroket tajam. Ini dijamin pasti untung dan tidak mungkin rugi. Peluang cuan emas di depan mata. Semuanya langsung beli sekarang pakai seluruh modal kalian. Bersiaplah panen uang dengan mudah. Ikut beli saham pilihan Pak Zhou. Kalian dijamin auto kaya. Aku mau masukin semua uang jajanku bulan ini. Buset dah. Apanya yang meroket tajam? Ini mah malah terjun bebas sampai nyentuh ARB. Bro Wang, jangan nekat. Dengerin gue ya, dua-duanya itu jebakan bandar. Kalau lo masuk modal lo bakalan hangus semua. Jangan sampai lo sentuh.
Masa sih? Pak Zhu kan dosen jurusan keuangan kita, profesor senior. Mana mungkin saham rekomendasi beliau salah. Kalau kalian percaya sama aku mending jangan beli. Cukup lihat grafik pergerakannya sekilas. Aku sudah tahu harganya bakal anjlok. Bandar lagi siap-siap panen uang dari investor retail. Semuanya coba dengar. Orang yang belum punya akun saham sekalipun. Dewa saham Qin. Beraninya bilang kalau saham rekomendasi dosen itu jebakan. Qin Feng. Kamu ini tidak ada habisnya ya. Tadi waktu kamu ketahuan belum punya akun. Saya tidak mengusirmu keluar. Tapi sekarang kamu malah terus-terusan mengacaukan ketertiban kelas secara terang-terangan. Dan menghasut teman-teman sekelas. Kamu masih mau ikut kelas tidak? Kalau tidak mau minggat sana. Pak dosen sabar dulu Pak. Kak Feng itu cuma asal bicara saja. Dia tidak bermaksud apa-apa. Asal bicara. Pasar keuangan itu butuh data dan logika, mana bisa asal bicara sembarangan. Saham yang saya rekomendasikan ini punya dasar riset yang sangat ketat. Benar banget, bahkan bayar biaya admin saja. Orang melarat ini tidak mampu. Memangnya dia mengerti apa itu analisis teknikal? Benar-benar mengira dirinya dewa saham ya? Seketat apapun risetnya tetap tidak bisa mengubah fakta. Kalau harganya bakal segera anjlok, kalian pantau saja papan pasarnya sebentar. Pasti bakal terjun bebas. Bagus. Bagus sekali. Karena kamu merasa paling mengerti. Karena kamu pandai sekali bicara. Coba kamu maju ke depan sekarang. Di hadapan seluruh teman kelas. Rekomendasikan 2 saham untuk semuanya. Saya ingin lihat seberapa jeniusnya pemikiranmu. Tapi kalau kamu sampai gagal, mulai sekarang kamu tidak usah ikut kelasku lagi. Mata kuliah ini langsung saya nyatakan tidak lulus. $938 yuanan. 2 saham ini saja, Energi Angin Barat Laut dan Dongyang Holding. Energi Angin Barat Laut, Dongyang Holding. Apa kamu sama sekali tidak mengecek fundamental paling dasar sekalipun? 2 perusahaan ini terus-menerus rugi bertahun-tahun, dan sebentar lagi terancam delisting dari bursa. Aku sudah lama melakukan riset mendalam. 2 saham ini sama sekali tidak punya potensi naik sepeser pun. Membelinya sama saja dengan setor uang ke bandar. Haha. Orang miskin ya tetap saja orang miskin. Sukanya cuma mungut saham ampas yang tidak laku. Apa kamu pikir karena harganya murah, kamu jadi bisa beli lebih banyak lot ya? Benar-benar tidak tahu malu. Buru-buru amat. Biarkan pasarnya jalan beberapa menit dulu. Sabar sedikit saja masa tidak bisa. Bagaimana caramu cari cuan di bursa saham? Astaga. Harganya anjlok. Saham industri berat Tengfei rekomendasi pas show anjlok parah. Kena ARB. Benar-benar terkunci di batas ARB. Uang jajan sebulan yang baru saja aku masukkan. Sekarang ludes tidak tersisa. Tenang jangan panik. Semuanya. Ini pasti murni cuma koreksi teknikal. Nanti juga bakal mantul naik lagi. Tunggu. Cepat lihat 2 saham yang dipilih Qin Feng. Kena ARA. Langsung kena ARA Alho. Tahu begini mending aku ikut Qin Feng beli saham itu. Gila benar-benar ARA. Insting Qin Feng dalam membaca pergerakan pasar benar-benar di luar nalar. Tenang, semuanya diam. Kalian semua jangan panik. Ini cuma penyesuaian teknis sementara. Ini ulah bandar yang lagi cuci barang. Tujuannya untuk menyingkirkan investor retail yang gampang panik. Selama fundamentalnya masih bagus. Besok pasti bakal naik lagi. 2 saham yang dipilih Qin Feng itu murni cuma lagi hoki doang. Besok pasti anjlok parah. Bandar cuci barang apanya? Bapak murni cuma ngibulin kita buat nampung barang buangan. Ikut kelas Bapak terus. Lama-lama modal kita bisa ludes semua. Udah nggak ada lagi yang bisa dipelajari di kelas ini. Murni cuma buang-buang umur aja. Lao Wang, gua cabut duluan ya. Qin Feng. Berhenti kamu. Kalau hari ini kamu berani keluar dari ruangan ini, nilai harian kamu untuk mata kuliah ini, Bapak potong sampai habis. Pak dosen, perut saya mendadak mulas. Izin ke klinik kampus sebentar. Qin Feng, tunggu sebentar. Qin Feng, aku beneran penasaran. Gimana ceritanya kamu bisa tahu kalau 2 saham itu bakal auto reject atas? Aku mana ada rahasia-rahasiaan. Murni karena instingku tajam aja. Aku ngerasa srek aja lihat 2 saham itu. Merasa mereka punya ikatan batin sama kowok ganteng ini. Kuma sesimpel itu. Kamu mau nibulin siapa sih? Masa cuma modal ikatan batin bisa dapat saham auto reject atas? Mending kamu beli lotre sekalian. Pasti kamu bisa dapat jackpot tiap hari kan? Percaya nggak percaya terserah kamu. Aku masih ada paket yang harus diambil. Aku cabut duluan ya. Lumayan enak dipandang.
Kamu pikir aku anak umur 3 tahun yang gampang dibodohi? Pasti ada rahasia besar yang kamu sembunyikan. Nona ini pasti akan membongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Berdasarkan kurva distribusi normal, perhitungan probabilitas. Bola biru periode ini tidak mungkin keluar angka genap lagi, pasti angka ganjil. Tadi gadis pujaan kampus bilang, beli lotre dan menang hadiah utama. Jangan-jangan benda ini, bisa aku tebak juga. Lembar lotre olahraga Tiongkok, lotre olahraga Tiongkok, tiket lotre olahraga Tiongkok, lotre olahraga Tiongkok. Gila. Beneran bisa ternyata. Bob, tolong pasang 10 taruhan pakai nomor ini. Siap, 10 taruhan totalnya 20 yuan. Mau scan kode atau tunai? Pilihan nomormu ini kelihatan amatir banget. Berani beli sembarangan tanpa lihat grafik polanya. Emangnya ada aturannya. Coba lihat. Deretan nomor ini dengan periode ketiga bulan lalu. Benar-benar sama persis. Menurut hukum bilangan besar dalam statistik, nomor yang sama persis. Dalam waktu sesingkat ini, peluang untuk muncul lagi. Cuma 1 berbanding puluhan juta. Itu hal yang sangat mustahil terjadi. Dengerin saran abang ini, jangan buang-buang uang 2 yuan ini. Kamu ini murni cuma ngasih uang gratis ke bos toko lotre. Peluang ya peluang, hoki ya hoki. Aku ini tidak punya apa-apa lagi, cuma keberuntunganku yang selalu bagus. Anak muda apa mau main yang lain lagi? Bos 0 yuan, tolong keluarkan setumpuk kupon gosok itu. Aku pilih 2 lembar. Bebas pilih, harganya 20 yuan selembar. Benar-benar tidak tertolong. Kupon gosok selembar begitu. Kalau dihitung dari nilai ekspektasi matematika, ekspektasi keuntungan dari setiap lembarnya jauh lebih rendah berkali-kali lipat daripada beli lotre. Menurut ilmu probabilitas, makin banyak kamu beli, makin parah kamu kalah. Pada akhirnya sama sekali tidak ada kemungkinan buat balik modal. Sepertinya kamu sangat paham matematika. Yah, lumayanlah. Aku ini mahasiswa 2 jurusan statistika. Untuk teori probabilitas dan teori permainan, aku punya pemahaman yang sangat mendalam di hadapan data yang mutlak. Apa yang kamu sebut keberuntungan itu tidak ada harganya. Oh ya? Kalau kamu sebegitu percayanya sama data, bagaimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Taruhan pakai 2 lembar kupon gosok di tanganku ini. Kalau aku tidak menang, uang beli lotremu untuk 1 tahun ke depan, semuanya aku yang bayar. Tapi kalau aku yang menang, berapapun jumlah uang yang aku menangkan, kamu harus bayar tunai sebesar itu kepadaku. Berani terima tidak? Peluang menang dari 2 lembar kupon gosok, cuma 1%. Kalaupun benar-benar menang, paling-paling cuma dapat beberapa puluh yuan. Anak ini benar-benar nekat. Jadi si bodoh yang sukarela kasih uang padaku. Oke. Karena kamu bersikeras mau kasih aku uang, aku kabulkan permintaanmu. Kalau begitu bos, tolong jadi saksi kami ya. Biar nanti nggak ada yang geles pas kalah. Oke. Selama bertahun-tahun buka toko ini, belum pernah lihat taruhan semenegangkan ini. Anak muda, buruan gosok. Menang. Beneran menang. 50.000, genap 50.000 loh. Anak muda, hoki kamu dewa banget. Tokoku ini udah buka 3 tahun, belum pernah ada yang dapat hadiah segede ini. Ini nggak sesuai teori peluang, ini nggak mungkin. Kalah taruhan bayar 50.000. Lo mau transfer apa kasih tunai? Gue baru inget. Kompor di rumah belum dimatiin. Iya, kompornya belum dimatiin. Mas Magister, kelas teori peluang lo belum kelar nih. Kok malah bolos terus kabur? Haha. Bob, hadiah 50.000 ini gimana cara cairinnya? Kamu bisa pilih mau ditransfer apa tunai. Bob, pajangan kubis punya bos ini kelihatannya lumayan menarik. Dijual nggak? Mata kamu jeli juga ya anak muda. Ini tuh barang dari leluhurku, barang antik yang diwarisin turun-temurun. Kalau kamu beneran mau, tuker aja sama 2 lembar. Lo tergosok di tanganmu yang menang itu. Ya elah, bos kok maruk banget sih.
Batu jelek gini kelihatan banget. Bos beli di pasar loak. Asal comot aja kan. Bos mau nipu ya? Sana-sana pergi sana. Kenapa sih kamu suka banget ikut campur urusan orang? Barang-barangku ini mau ku jual atau enggak? Gimana cara jualnya? Itu semua kan terserah aku. Anak muda, sekarang keputusanmu gimana? Jadi tukar enggak? 15 juta ditukar 50.000. Bisnis pasti untung begini. Cuma orang bodoh yang mau nolak. Oke deh. Aku memang suka mengoleksi barang-barang aneh. Aku tukar deh sama kamu. Sudah DL ya. Uang dan barang sudah impas. Kalau kamu menyesal sekarang sudah terlambat. Anak muda ini otaknya beneran jongkok ya. Baru saja menang 50.000, malah dipakai buat beli batu jelek begitu. Bener-bener kena tipu mentah-mentah. Nasibnya kok ya apes banget. Harus buruan hubungi Master Huang, buat jual pajangan ini jadi uang tunai. Anjir. Mas, kamu nggak apa-apa kan? Ada yang luka atau sakit nggak? Mau ke rumah sakit buat periksa semuanya nggak? Aku nggak apa-apa kok. Cuma HP-ku sepertinya sudah hancur. Aduh, maaf banget ya. Harga HP-nya berapa? Biar langsung aku ganti sekarang. Maaf ya, hari ini aku ganti tas, jadi nggak bawa uang tunai sama sekali. Hep juga lupa dibawa. Mana sekarang lagi buru-buru banget, jadi nggak sempat ambil uang dulu. Sudahlah santai saja. Ini juga cuma HP butut kok. Kalau yang lama nggak pergi yang baru nggak bakal datang. Kowok ini ternyata baik banget ya orangnya. Aku harus kasih ganti rugi yang setimpal nanti. Mending kita lupakan saja masalah ini. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Gak bisa gitu dong, nerusakin barang orang harus ganti rugi. Itu harga mati buatku. Mas Ganteng, kamu ikut aku dulu sekarang. Ikut kamu kemana? Aku lagi buru-buru banget sekarang. Nanti aku jelasin. Tunggu urusan pentingku selesai. Aku sendiri yang bakal nemenin kamu beli HP terbaru yang paling canggih. Terus aku kasih ganti rugi 2 kali lipat. Apa kakak-kakak cantik zaman sekarang emang pada buru-buru begini ya? Ketua Tim Xiao, ada kejadian apa ini? Kenapa semua mesinnya mati? Bu Huang, syukurlah Anda datang. Mesin impor yang kita beli mahal-mahal itu tiba-tiba mati total. Seluruh jalur produksi berhenti total. Proyek kita langsung lumpuh. Apa? Kalau sampai tenggat waktunya molor, kita harus bayar denda penalti gila-gilaan. Bahkan jual seluruh perusahaan pun gak bakal cukup buat bayarnya. Habislah kita. Kenapa malah rusak di saat-saat genting begini sih? Kalau mesin itu gak bisa beroperasi, nanti posisiku di keluarga bakal hancur berantakan. Terus mana pemasok mesinnya? Bisa-bisanya nggak bisa dihubungi di saat penting begini. Saya sudah telepon berkali-kali, tapi mereka sama sekali nggak merespons. Mereka jelas-jelas pura-pura mati dan lepas tangan. Maksudnya apa-apaan ini? Bukannya tadi nggak bawa HP ya? Bos Song, apa layanan purna jual kalian itu cuma pajangan doang? Hahaha. Bu Huang yang cantik jelita, jangan marah-marah begitu dong. Cewek yang suka marah-marah itu gampang keriputan loh. Nanti aku jadi sedih lihatnya. Kok bisa dia? Ketua tim, pinjam HP kamu sebentar. HP-ku baru saja jatuh rusak, layarnya mati total. Kamu mau apa? Song Zihao, mumpung kamu ada di sini, jangan banyak omong. Cepat suruh orang perbaiki mesin ini. Bu Huang, bukannya aku tidak mau perbaiki, tapi aku punya satu permintaan kecil. Permintaan apa? Asalkan Bu Huang malam ini bersedia datang ke villa lereng gunungku untuk makan malam romantis.
dan bersulang mesra denganku. Asalkan kamu setuju, mesin ini, aku jamin besok pagi sudah normal lagi. Song Zihao, kita ini kerja sama bisnis profesional. Tolong jaga sikap kamu. Huang Wanxian, coba pikirkan baik-baik, pilih menemaniku makan malam, atau bayar denda kontrak ratusan miliar. Soal untung rugi begini, kamu pasti lebih pintar menghitungnya dariku. Jangan tidak tahu diri. Ketua Tim Xiao, segera sebarkan sayembara ke seluruh kota Shanghai. Siapa yang bisa memperbaiki mesin ini? Aku langsung kasih hadiah tunai 10 juta yuan. Haha. Huang Wanxian, kamu itu terlalu naif. Jangankan 10 juta yuan, 100 juta yuan pun percuma. Ini mesin impor paling canggih di dunia. Kode intinya, cuma aku dan timku yang tahu. Seantero Shanghai bahkan seluruh Tiongkok, selain aku tidak ada yang bisa perbaiki. Tunggu saja sampai kau bangkrut. Tamatlah sudah. Apa aku benar-benar harus tunduk padanya? Tapi perusahaan ini tidak boleh hancur di tanganku. Pak Huang, tidak perlu cari orang lain, mesin ini bisa aku perbaiki. Kukira siapa? Ternyata si bocah inggusan, dasar kau anak bau kencur. Hei bocah, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Mesin yang satu ini adalah yang terbaik di industri ini. Nilainya mencapai ratusan miliar. Kalau sampai kau merusaknya, bahkan kalau kau dikuliti, dan dagingmu dijual kau tidak akan mampu menggantinya. Hei, anak muda. Apa kau benar-benar mengerti soal perbaikan mesin? Ini sama sekali bukan main-main. Panggil saja aku Qin Feng. Sejujurnya aku tidak mengerti soal perbaikan. Tidak mengerti perbaikan. Lalu untuk apa kau maju ke depan? Kau sudah gila karena ingin cari perhatiannya. Santai saja, aku memang tidak mengerti perbaikan. Tapi mataku sangat tajam. Aku bisa melihatnya dalam sekilas. Di mana letak kerusakan mesin ini? Jangan konyol, kau jangan berpikir. Hanya karena kau sukses di dunia barang antik, kau bisa seenaknya cari masalah. Dengan teknologi canggih. Baiklah, biarkan dia yang perbaiki. Tapi aku peringatkan sejak awal, kalau sampai dia merusaknya, dan membuatnya hancur total, aku tidak mau ikut campur. Saat itu tiba uang penalti tidak boleh kurang sepeser pun. Kalau begitu silakan kau coba. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Bu Huang, ini terlalu berisiko. Tutup mulut. Biarkan dia yang perbaiki. Baik. Penyebab mesin ini mati total, ya benda ini. Omong kosong. Jangan sok pintar kau di sini. Itu cuma alat pengaman biasa. Ada atau tidak ada benda itu, mesinnya akan tetap jalan. Cuma cabut benda begitu saja, apa hebatnya? Letakkan barang itu sekarang juga. Jangan sentuh suku cadang asli pakai tangan kotormu. Kalau memang ini cuma alat pengaman yang tidak berguna, kenapa kau panik sekali? Sampai mau merebutnya secara paksa. Aku cuma takut orang udik sepertimu merusak suku cadang aslinya. Kalau barang ini sampai rusak, kau jual dirimu pun tidak akan cukup untuk ganti rugi. Xu Xiang, coba nyalakan mesinnya. Tidak bisa Bu Huang. Mesinnya masih tidak mau menyala. Tidak ada reaksi sama sekali. Nah lihat sendiri kan, sudah kubilang juga apa, dia ini cuma penipu sialan. Sok-sokan tahu kerusakannya dengan sekali lihat. Sepertinya kau kebanyakan nonton film fiksi ilmiah. Bu Huang sepertinya untuk acara makan malam nanti, kau wajib ikut menemaniku. Jangan lupa dandan yang cantik. Aku suka melihatmu memakai stocking hitam. Bos Song jangan terburu-buru begitu. Ini memang benar alat pengaman. Tapi sayangnya, ada orang yang sengaja bermain kotor dan mengutak-atik benda ini. Ada yang diam-diam memasang sebuah modul kontrol nirkabel di sini. Asalkan ada orang di luar yang mengendalikannya pakai HP, cukup tekan satu tombol perintah dari jauh, maka mesin ini akan langsung memicu sistem berhenti darurat. Benarkan yang aku bilang, Bos Song? Kau bicara omong kosong. Modul kontrol apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tidak mengerti. Tidak mengerti juga tidak apa-apa. Cabut koneksinya langsung adalah cara paling cepat. Nah sekarang alat itu sudah tidak berfungsi. Ketua Tim Xiao coba tekan sekali lagi. Menyala. Bos Huang. Mesinnya sudah menyala. Ketua Tim Xiao coba tekan sekali lagi. Menyala. Bos Huang. Mesinnya sudah menyala. Song Zihao, kau sengaja memasang modul remote yang membuat mesin ini berhenti beroperasi. Ini murni sabotas produksi. Xu Xiang,
Cepat telepon polisi di 110. Biarkan inspektur yang menanganinya. Jangan. Bos Huang, mari kita bicarakan baik-baik. Aku yang salah. Aku tidak seharusnya mensabotase produksimu. Aku benar-benar pantas dihukum. Berdamai. Tadi kau menuntut denda ratusan miliar, lalu saat kau memaksaku menemanimu minum. Kenapa kau tidak minta berdamai? Aku sama sekali tidak sudi berdamai. Hari ini kau harus masuk penjara. Tunggu sebentar Bos Huang, karena Bos Song terlihat begitu menyesal. Kurasa kita bisa berdamai. Boleh juga dipertimbangkan. Qin Feng, kamu ngomong apa sih? Damai secara kekeluargaan boleh saja, tapi ya, krisis ini sepenuhnya adalah ulah Bos Song. Bukankah seharusnya kau mewakili Bos Huang membayar uang hadiah 10 juta ini? Kau menyuruhku memberimu 10 juta. Ini sih murni pemerasan namanya. Ya sudah, tidak ada kesepakatan. Cepat panggil polisi. Serahkan remote kontrol ini kepada Bapak polisi. Biar diusut sampai tuntas. Jangan, aku bayar deh. Sini, transfer uangnya ke nomor rekening ini. Kurang ajar kau. Lihat saja nanti. Qin Feng. Masa iya, kita benar-benar melepaskannya begitu saja? Melepaskannya? Tentu saja tidak. Bos Song tadi mengakui sendiri kalau dia sengaja melakukan sabotas. Semuanya terekam jelas di audio ini. Qin Feng. Masa iya kita benar-benar melepaskannya begitu saja? Melepaskannya? Tentu saja tidak. Bos Song tadi mengakui sendiri kalau dia sengaja melakukan sabotas. Semuanya terekam jelas di audio ini. Qin Feng. Kapan kamu merekamnya? Baru saja, waktu ketua tim Zhou Xiang meminjam ponselku, aku sekalian menekan tombol rekam. Dengan rekaman ini, sudah cukup untuk membuat Bos Song tamat riwayatnya. Kita sebar saja langsung ke internet, bikin dia naik ke trending pertama gratisan. Brengsek kau Qin Feng. Beraninya kau menjebakku, akan kuhabisi kau. Hentikan. Belum puas kau bikin malu keluarga. Ayah. Kok ayah sudah pulang? Kalau ayah tidak segera pulang, keluarga Song bisa bangkrut. Di tangan anak pembawa sial sepertimu. Hebat sekali kelakuanmu akhir-akhir ini ya. Ayah, dengarkan penjelasanku dulu. Kejadian hari ini, murni cuma salah paham. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Pertama, keluarga Tang membatalkan pertunangan di depan umum. Yang membuat keluarga Song kita, di lingkaran keluarga elit kota Shanghai, menanggung malu besar. Sekarang kau malah bikin ulah baru lagi. Kau pergi mendatangi pihak pemasok. Mengancam perusahaan mereka saja sudah keterlaluan. Malah sampai direkam dan disebar ke internet. Asal kau tahu, dalam waktu sesingkat ini, berapa banyak harga saham kita yang anjlok. Uang belasan miliar lenyap begitu saja. Bagaimana bisa tersebar secepat itu? Ayah, aku akan segera suruh orang buat menurunkan topik trending itu. Sudah cukup. Jangan bikin malu di luar sana lagi. Mulai hari ini, semua urusan bisnis keluarga Song, tidak usah kau urus lagi. Akan kuserahkan sepenuhnya pada adikmu. Jangan. Adik sama sekali tidak paham soal manajemen. Ayah tidak boleh menyerahkan perusahaan padanya. Aku bukan sedang mengajakmu berunding, tapi sekadar memberitahumu. Satu lagi, mulai sekarang jangan panggil aku ayah lagi. Keluarga Song kita, anggap saja aku tidak pernah punya anak durhaka sepertimu. Qin Feng. Kak Siang, makasih ya. Ponsel ini benar-benar sangat berjasa. Jangan sungkan. Hari ini semuanya berkatmu. Kalau tidak, pabrik kita pasti sudah tutup. Astaga, saking senangnya, aku sampai lupa soal ponselmu. Biar aku temani kamu beli ponsel baru sekarang. Yang paling canggih, biar aku yang bayar. Tidak usah repot-repot. Tadi dari Song Zihao, si brengsek itu, aku berhasil dapat 10 juta. Pakai uang si bodoh itu buat beli ponsel. Itu baru namanya kepuasan tersendiri. Karena kamu tidak butuh, ku temani beli ponsel. Kalau begitu biar aku si bos besar ini, yang langsung menyetir mengantarmu. Begitu saja boleh kan? Katakanlah, kamu mau pergi kemana? Kebetulan aku lagi bawa barang bagus. Rencananya mau menemui Master Huang Kanlin. Minta tolong agar dinilai, sekalian dijual biar dapat harga tinggi. Huang Kanlin. Kamu mau menemui Master Huang Kanlin? Iya benar. Memangnya kenapa? Bos Huang yang biasanya super sibuk, ternyata ngerti soal batu giok juga ya? Aku memang tidak ngerti batu giok. Tapi Huang Kanlin yang kamu sebutkan itu, adalah ayah kandungku. Hah? Ayah kandungmu? Ayo jalan. Tuan Jutawan.
Ayo ikut kakak pulang sekarang. Qin Feng, kamu masuk saja duluan. Kakak sudah bicara dengan ayah soal urusanmu. Kakak mau parkir mobil dulu, lalu menelepon kantor sebentar. Sepertinya tamu istimewaku sudah datang. Wanyan. Hai. Hari ini ayah harus mengenalkan seorang anak muda pada kalian, biar kalian saling kenal. Ayah sangat yakin dengan potensinya di industri batu giok. Kalau paman saja sampai mengakuinya, maka aku harus benar-benar mengenalnya. Ayo cepat masuk. Qin Feng, kok kamu bisa ada di sini? Kenapa kamu juga ada di sini? Qin Feng, ini kan rumahku. Ya jelas saja aku ada di sini. Huang Wanxian Huang Wanyan. Berarti, Huang Wanxian itu kakak kandungnya. Dunia ini benar-benar sempit ya. Wanyan, ternyata kamu sudah kenal dengan anak muda ini ya. ayah, dia ini orang yang pernah aku ceritakan ke ayah. Teman sekelasku itu Leho, namanya Qin Feng. Oh begitu. Kebetulan sekali ya. Halo, aku teman masa kecil Wanyan. Namaku Ye Haiyi. Aku baru saja pulang dari luar negeri. Kebetulan sedang memegang proyek lintas negara dan ingin bekerja sama dengan keluarga Huang. Makanya hari ini sengaja datang menemui Paman Huang. Salam kenal. Aku Qin Feng. Kebetulan aku juga membawa sebuah barang kecil. Saya ingin minta tolong Pak Huang untuk memeriksanya. Karena Paman Huang masih sibuk kerja. Kalau begitu saya tidak mau mengganggu dulu. Soal tanda tangan kontrak kita, bisa dibicarakan lain kali saja. Saya tidak buru-buru. Ah, kamu ini ngomong apa sih nak ye? Soal karaktermu, Bapak sangat percaya padamu. Tidak usah nunggu lain kali. Kalian duduklah dulu. Bapak ke ruang kerja dulu ambil stempel. Kita tanda tangan kontrak dulu hari ini. Baru periksa batu gioknya. Wan Yen. Tolong seduhkan 2 teko teh. Sudahlah jangan sok-sokan. Lihat tampang gembelmu ini. Bajumu dari atas sampai bawah. Harganya tidak sampai 200.000. Masih berani bawa barang buat diperiksa. Kenapa? Pak Huang pergi kau langsung berhenti akting ya. Menurutku kau pasti punya niat terselubung. Jangan pikir aku tidak tahu. Gembel miskin macam kalian ini. Mikirin apa di otak kalian? Kau cuma mau manfaatin koneksi teman sekolah. Buat naik kasta kan mending kau sadar diri. Bawa rongsokanmu ini dan cepat minggat. Pintu rumah keluarga Huang. Bukan tempat buat orang rendahan macam kau. Sudahlah jangan sok-sokan. Lihat tampang gembelmu ini. Bajumu dari atas sampai bawah. Harganya tidak sampai 200.000. Masih berani bawa barang buat diperiksa. Kenapa? Pak Huang pergi kau langsung berhenti akting ya. Menurutku kau pasti punya niat terselubung. Jangan pikir aku tidak tahu. Gembel miskin macam kalian ini. Mikirin apa di otak kalian? Kau cuma mau manfaatin koneksi teman sekolah. Buat naik kasta kan mending kau sadar diri. Angkat rongsokanmu ini dan cepat minggat. Rumah keluarga Huang ini bukan tempat untuk orang rendahan sepertimu. Rasa sombong tuan muda Ye ini sepertinya terlalu berlebihan ya. Kalau mendongak terlalu tinggi, nanti gampang jatuh tersungkur. Kurang ajar kau. Sudah dikasih hati malah nelunjak. Karena kau tidak tahu diuntung. Kalau begitu rampas saja milikku. Jangan salahkan aku nanti. Paman Huang. Wanyan, Syukurlah kalian sudah pulang. apa yang sebenarnya terjadi? Dari tadi anak ini terus menatap jam tanganku. Bahkan menyuruhku memberikan jam tangan ini kepadanya. Tentu saja aku tidak mau. Lalu dia nekat merampasnya. Kalian lihat saja sendiri. Pergelangan tanganku sampai merah ditarik olehnya. Kau pikir aku bakal tertarik dengan jam tangan rongsokanmu itu? Paman Huang, kita memang bisa melihat wajah orang tapi tidak tahu isi hatinya. Ini adalah jam tangan edisi terbatas pemberian ayahku. Harganya luar biasa mahal. Gembel miskin seperti dia ini. Wajar saja kalau dia jadi iri melihatnya. Itu tidak mungkin. Qin Feng bukan orang yang seperti itu. Hai, kau tidak boleh bicara sembarangan. Qin Feng adalah tamuku. Paman. Paman kan melihatku tumbuh besar sejak kecil. Mana mungkin aku membohongi paman? Apa keluarga ya kekurangan jam tangan seperti ini? Ada benarnya juga ucapanmu. Apa yang sedang kau lakukan? Sudah ketahuan belangnya masih berani mengambilnya. Cepat kembalikan barang itu padaku. Jam tangan itu kan edisi terbatas. Paman Huang, coba lihat jam tangan ini. Permukaannya cuma dilapisi cat, buatannya kasar. Bagian dalamnya sebenarnya dari plastik. Sama sekali nggak ada harganya. Paman Huang, menurut paman, apa pantas aku merampas barang murahan begini? Hai, ada apa sebenarnya ini? Kamu mau ngapain? Sudah ketahuan masih mau diambil. Cepat kembalikan padaku. Ini edisi terbatas tahu. Paman Huang, coba lihat jam tangan ini. Permukaannya cuma dilapisi cat. Buatannya kasar. Bagian dalamnya sebenarnya dari plastik. Sama sekali nggak ada harganya. Paman Huang, menurut paman, apa pantas aku merampas barang murahan begini? Hai.
Ada apa sebenarnya ini? Kamu jangan asal bicara ya. Ini barang mewah buatan Swiss. Edisi khusus buatan tangan asli. Pasti ulahmu kan. Tadi mumpung orang-orang pada nggak perhatiin. Kamu diam-diam menukarnya. Ye hai, kamu pikir kita semua ini buta apa? Qin Feng dari tadi berdiri di sini terus. Gak gerak kemana-mana. Gimana caranya dia menukar barang itu? Tuan muda Ye langsung panik nih. Jangan buru-buru. Pertunjukan utamanya belum selesai. Ngapain kamu ambil kontrak itu? Memangnya kamu pantas nyentuh ini? Ini rahasia perusahaan tahu. Cepat letakkan itu. Kontrak Tuan muda Ye ini. Saya juga menemukan sedikit masalah. Pinggiran stempel resminya buram. Warna tintanya agak gelap dan kusam. Sekali lihat saja sudah jelas. Ini hasil cetakan printer warna komputer. Barang palsu yang langsung diedit. Ye hai, beraninya kau menipu tanpa modal, dan mau menelan aset keluarga Huang kami. Paman Huang, tolong dengarkan penjelasan saya. Ini pasti cuma salah paham. Pasti bawahan saya. Yang salah ambil dokumen. Saya akan langsung memecatnya saat pulang nanti. Bawa jam tangan palsumu itu, dan kontrak palsumu lalu enyah dari sini. Mulai sekarang, keluarga kita putus hubungan. Jangan sampai aku melihat wajahmu lagi. Paman Huang, tolong dengarkan penjelasan saya. Ini pasti cuma salah paham. Pasti bawahan saya. Yang salah ambil dokumen. Saya akan langsung memecatnya saat pulang nanti. Bawa jam tangan palsumu itu, dan kontrak palsumu lalu enyah dari sini. Mulai sekarang, keluarga kita putus hubungan. Jangan sampai aku melihat wajahmu lagi. Qin Feng, awas kau ya. Urusan kita belum selesai. Lin Hai, kenapa dia pergi? Sudahlah, jangan dibahas. Bocah sialan itu beraninya bawa kontrak palsu. Mau menipu aset keluarga Huang kita. Kalau bukan karena addiction, dia pasti sudah berhasil. Qin Feng, hari ini benar-benar berkat kamu. Kalau bukan karena matamu yang jeli, keluarga Huang pasti sudah rugi besar. Ayah benar, Qin Feng kamu hebat banget sih. Sekilas saja bisa melihat begitu banyak kejanggalan. Keahlianmu bukan cuma hebat, tapi pikiranmu juga sangat teliti. Benar-benar bakat yang langka. Qin Feng, langsung saja kerja di keluarga Huang. Gajinya sebut saja berapa? Benar sekali. Mendingan kamu langsung jadi asisten pribadiku saja. Soal gaji terserah kamu. Bagaimana? Jangan-jangan. Nona Huang, lambungku masih sehat. Aku tidak mau numpang hidup sama wanita. Tujuanku sengaja datang ke sini hari ini. Cuma mau menjual barang saja. Tuan Besar Huang tolong taksir harganya. Barang bagus ini, tingkat kejernihannya, dan ukirannya ini, 20 juta. Aku langsung beli. Tuan Besar Huang, harga pasarnya paling mentok 10 juta lebih. Waktu menjual batu giok mentah sebelumnya, Anda sudah bayar lebih mahal. Kalau hari ini aku ambil untung lagi, rasanya benar-benar tidak pantas. Dikasih kerjaan tidak mau, dikasih uang cuma-cuma juga menolak. Anak ini benar-benar lurus dan jujur. Dia sungguh pemuda yang langka. Aku harus menjadikannya bagian dari keluarga Huang. Haha, bagus. Anak baik. Karena aku berniat merekrutmu. Kamu nggak mau, dikasih uang lebih. Kamu juga merasa kurang pas. Gimana kalau begini aja? Coba kamu lihat kedua putriku ini. Kamu tertarik sama yang mana? Kalian bisa saling kenal dulu. Nanti kita langsung jadi satu keluarga. Haha, bagus. Anak muda yang hebat, karena sudah ditawari bergabung, tapi kamu nggak mau, dikasih uang lebih. Kamu juga merasa kurang pas. Gimana kalau begini aja? Coba kamu lihat kedua putriku ini. Kamu tertarik sama yang mana? Kalian bisa saling kenal dulu. Nanti kita langsung jadi satu keluarga. Ayah ngomong apa sih? Bener tuh. Kalaupun mau pendekatan, kan harus ada proses saling kenal dulu dong. Wajahnya tampan, kemampuannya luar biasa. Kalau orangnya Qin Feng sih, boleh juga sih sebenarnya. Pak Huang, perjodohan begini rasanya kurang pas deh. Namanya juga anak muda, banyak pilihan banyak jalan. Kalian bisa saling kenal pelan-pelan. Aku nggak memaksa kok. Pak Huang, giok sawi putih ini, aku taruh di sini saja. Ini nomor rekeningku. Bapak transfer saja sesuai harga pasar. 15 juta saja cukup. Aku masih ada urusan. Aku pamit duluan ya. Nah Shin, jangan buru-buru pergi dong. Urusan uang mah gampang diatur. Dasar dua cewek ini. Lu beneran gak mau mikir-mikir dulu? Gak deh, gak usah. Gua masih harus balik nulis skripsi nih. Sampai ketemu lagi ya. Halo Pak Bai, ada arahan apa nih Pak buat saya? Gawat banget nih. Qin Feng, kamu cepetan balik ke kampus sekarang. Halo Pak Bai, ada arahan apa nih Pak buat saya? Gawat banget nih. Qin Feng, kamu cepetan balik ke kampus sekarang. Pak Bai, Bapak manggil saya buru-buru begini. Jangan-jangan Pak Zhou yang main saham itu. Ngadu yang macem-macem ya. Ngadu apaan?
Kamu habis bikin ulah apa lagi di belakang Bapak? Gak pak, gak kok. Saya ini beneran taat aturan. Mahasiswa cowok baik-baik pak. Terus kenapa bapak buru-buru nyuruh saya balik? Ini soal beasiswa kurang mampu kamu. Gak tahu kenapa pengajuannya gagal, malah ditolak. Tapi kamu jangan panik dulu. Bapak bisa pakai uang Bapak sendiri. Buat terus bantu kamu. Jangan sampai kamu gak bisa makan. Ya Allah, saya kirain ada masalah besar apa. Gak apa-apa pak Bay. Saya sekarang udah gak kekurangan uang kok. Kamu beneran udah gak butuh uang. Kamu gak lagi ngelakuin hal ilegal kan? Beneran pak. Uang saya 100% halal pak. Dapat dari kerja keras sendiri. Peringatan target, muncul keretakan emosional parah. Buset dah. Mata tembus pandang ini, malah bisa sekalian nonton drama orang. Wah, ini gokil banget. Bu Guruzi, saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tapi Bu, Ibu akhir-akhir ini sebaiknya lebih perhatikan masalah asmara Ibu. Saya pamit duluan ya. Sampai ketemu lagi. Masalah asmara. Suamiku akhir-akhir ini terus bilang kalau dia lembur di kantor. Jangan-jangan. Ternyata tebakan bocah Qin Feng itu benar-benar tepat. Suamiku lembur, tapi lemburnya malah di hotel begini. Qin Feng, kamu cepat ke sini sekarang, bantu ibu sebentar. Ternyata tebakan bocah Qin Feng itu benar-benar tepat. Suamiku lembur, tapi lemburnya malah di hotel begini. Qin Feng, kamu cepat ke sini sekarang, bantu ibu sebentar. Bu Guruzi, saya sudah sampai. Qin Feng, waktu di kantor hari itu, peringatanmu benar. Suamiku benar-benar selingkuh. Apa kamu sudah tahu sesuatu sebelumnya? Kalau soal itu sih, murni cuma firasat saya saja. Tapi sekarang, sama sekali bukan waktunya bahas ini. Ayo, kita langsung masuk dan bantu ibu grebek mereka. Tapi hotel ini besar banget. Ibu sama sekali tidak tahu mereka masuk ke kamar mana. Apa ibu punya foto suami ibu? Ada. Ini fotonya. Sudah beres. Ikuti aku. Aku punya cara. Di kamar ini. Kok kamu bisa tahu? Tepat di balik pintu ini. Gimana kalau kita salah kamar? Pasti tidak mungkin salah. Tapi Bu Bai, ibu harus pikirkan baik-baik. Kalau pintu ini dibuka, pernikahan ibu bakal hancur total. Dia sudah selingkuh. Pernikahan ini memang sudah lama mati. Buka saja pintunya. Kalian sedang apa? Hushu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Ren Qian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bilangnya lembur kerja, tapi malah lembur di atas kasur hotel ya. Oke. Karena sudah ketahuan juga sama kamu, aku juga tidak akan pura-pura lagi. Aku sudah muak hidup begini. Kita cerai saja. Boleh. Cerai. Kamu berselingkuh di belakangku. Buktinya sudah sangat jelas. Tunggu saja surat panggilan dari pengadilan. Aku akan pastikan kamu pergi tanpa harta sepeser pun. Kuih benar-benar menjijikkan. Bu Bai. Minum air dulu Bu, ibu pasti lelah. Qin Feng. Kalau hari ini tidak ada kamu, aku sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Bukan masalah besar. Bu Bai, rencana ibu selanjutnya bagaimana? Setelah urusan cerai ini beres, aku mau mengundurkan diri dari kampus, lalu pergi liburan ke luar negeri untuk menenangkan pikiran. Mengundurkan diri. Bu Bai. Mengorbankan karir demi laki-laki brengsek itu sama sekali tidak sepadan. Ibu malah memakai kesalahan orang lain untuk menghukum diri ibu sendiri. Sudahlah. Ren Qian juga dosen di kampus ini. Selama aku masih ada di kampus ini, aku bakal terus merasa muak. Bu. Bagaimana kalau ibu ikut denganku saja mulai sekarang? Bu. Bagaimana kalau ibu ikut denganku saja mulai sekarang? Qin Feng, kamu ngomong sembarangan apa sih?
Aku benar-benar tidak menyangka, kamu yang biasanya kalem, ternyata punya niat macam-macam begini. Aku baru saja mau mengurus perceraian, dan kamu malah berani mengincarku. Mengincar apa maksud ibu? Kamu masih mau pura-pura bodoh? Kamu pikir karena aku sedang patah hati, jadi ini kesempatan bagus buat mendekatiku. Dosen pembimbingmu sendiri mau kamu embat. Bubai ibu mikirnya kejauhan. Tunggu. Maksudku benar-benar bukan begitu. Terus tadi kamu bilang, menyuruhku ikut denganmu. Maksudku adalah, aku berencana membuka perusahaan dan menjadi bosnya. Aku ingin mengajak ibu jadi rekan bisnisku. Buka perusahaan. Mahasiswa yang belum lulus sepertimu, dapat modal awal dari mana? Baru-baru ini aku menyelesaikan sebuah transaksi dan berhasil dapat modal awal untuk bisnisku. Sekarang dananya sudah ada, tinggal butuh orang yang bisa dipercaya untuk bantu mengelolanya. Nah, Guru Bai, kebetulan sekali jurusanmu manajemen bisnis, jadi benar-benar sangat cocok. Kamu berencana buka perusahaan apa? Perusahaan modal Ventura, kita cari uang di pasar saham, main saham. Main saham. Aduh, tidak bisa. Risikonya terlalu tinggi. Lagi pula aku sama sekali tidak punya pengalaman main saham. Kamu sama sekali tidak butuh pengalaman. Tenang saja, aku yang akan pantau pergerakan pasarnya, menentukan arah utamanya, dan memutuskan mau beli saham apa. Sedangkan kamu, cuma perlu dengar perintahku. Kalau aku suruh beli pakai semua dana, kamu tinggal beli. Kalau aku suruh jual habis, kamu tinggal jual. Singkatnya, kamu itu ibaratnya orang yang cuma bertugas ngetik ke e-board dengan jabatan direktur eksekutif. Kebetulan aku juga sudah malas ngajar di sekolah. Oke, aku percaya padamu kali ini. Aku ikut kerja denganmu. Senang bekerja sama denganmu, Bos Bai. Senang bekerja sama denganmu juga, Bos Qin. Karena sudah diputuskan, nanti kalau ada waktu luang aku akan pergi mendaftarkan perusahaannya. Ngomong-ngomong, sebenarnya berapa modal awal yang kamu punya? Enaknya kita isi berapa untuk modal daftarnya? Soal modal awal ya. Tunggu sebentar, aku hitung dulu. Hampir lupa. Aku sebelumnya beli tiket lotre. Hari ini harusnya pas pengumuman pemenangnya. Nomor hadiah utama periode ini. Kok kelihatannya familiar banget? Ya jelas familiar lah. Astaga, ini kan, Kowok yang beli undian gosok waktu itu, yang milih nomornya asal-asalan. Waktu itu dia beli berapa taruhan ya? 10 taruhan. Satu taruhannya 10 juta. 10 taruhannya menang semua. Wah, berarti totalnya 100 juta. Coba kalau tahu dari awal aku juga ikut beli 2 taruhan. Modal dasar perusahaan kita ini, baiknya diisi berapa? Modal dasar nggak usah terlalu tinggi, isi saja 100 juta dulu. Berapa? 100 juta. Kingges, aku pulang. Malam ini mau makan barbeque bareng nggak? King pergi kemana ya? Orangnya di mana? Malam-malam begini keluyuran kemana dia? King J diculik. Perempuan sialan, jangan banyak gerak kau. Song Zihao, sialan kau. Cepat lepaskan aku. Lepaskan kau, ngimpi.
Kalau bukan karena kau dan si anjing Qin Feng itu, mana mungkin aku didepak oleh keluarga Song dan kehilangan hak waris sampai nggak punya uang sepeser pun. Perhitungan ini akan kubalas hari ini. Aku akan membalasnya berkali lipat. Itu karena niatmu memang busuk. Kau pantas mendapatkannya. Jangan buru-buru. Aku sudah meninggalkan pesan untuknya. Tunggu sampai dia datang. Aku akan membuat kalian berdua dari dunia ini menghilang selamanya. Kalian bisa jadi pasangan serasi di alam baka nanti. Tuan muda Song, cewek ini manis juga ya. Kalau langsung dibunuh begitu saja, bukankah itu sangat disayangkan? Benar Tuan muda Song. Bagaimana kalau biarkan kami bersenang-senang dulu? Jaga sikap kalian, urus masalah utama dulu. Setelah kita membereskan Qin Feng, aku akan main-main dulu baru kuberikan pada kalian. Tuan muda Song, apa Qin Feng benar-benar akan datang? Di zaman sekarang ini, mana ada pejuang cinta sejati? Menurutku kemungkinan besar dia semalaman kabur naik kereta kelas ekonomi untuk menyelamatkan diri. Benar sekali. Kalau itu aku juga pasti kabur. Mempertaruhkan nyawa demi seorang wanita, benar-benar rugi total. Makanya kalian berdua bakal jomblo sampai tua. Qin Feng, kau cepat pergi. Mereka mau membunuhmu. Ya ampun, bukankah ini tuan muda Qin Feng kita? Kau benar-benar berani datang sendirian menjadi pahlawan untuk menyelamatkan si cantik. Kau benar-benar membuatku menunggu lama. Tidak usah banyak omong. Langsung saja sebutkan syaratmu. Bagaimana caranya supaya kau melepaskannya? Kalau kau butuh uang, bisa aku berikan sekarang juga. Uang. Beraninya kau sebut soal uang padaku sekarang. Gara-gara aku diusir dari keluarga dan kehilangan segalanya. Kau pikir aku bakal melepaskanmu begitu saja? Kau pikir uang harammu itu bisa mengusirku? Lalu sebenarnya apa maumu? Hari ini aku tidak mengincar uang, aku hanya mengincar nyawamu. Kebetulan aku punya permainan yang sangat menegangkan. Aku ingin memainkannya bersamamu. Kebetulan aku punya permainan yang sangat menegangkan. Aku ingin memainkannya bersamamu. Permainan ini bernama Roulette Rusia. Kita bergantian menembak diri sendiri. Yang bertahan hidup sampai akhir adalah satu-satunya pemenang. Biar aku tunjukkan caranya duluan. Sayang sekali. Keberuntungan tuan muda ini sedang sangat bagus. Tuhan saja tidak mau mencabut nyawaku. Sekarang giliranmu. Qin Feng, kalau sekarang kau ketakutan sampai kakimu lemas, boleh juga segera berlutut, bersujud dan minta maaflah padaku. Lalu serahkan semua aset dan hartamu dengan patuh. Aku sudah cari tahu semuanya. Belakangan ini kau meraup banyak keuntungan. Pemasukanmu pasti sangat banyak kan? Maaf saja. Menyerah bukanlah gayaku. Hanya permainan kecil kan? Akan kuladeni kau sampai akhir hari ini. Dasar sok jagoan. Kita lihat apa kau berani melepaskan tembakan pertama ini. Menembak bergantian satu persatu, terlalu membuang waktu. Daging panggang di ruanganku sudah hampir dingin. Mending aku tembakan semuanya sekaligus, biar cepat selesai, dan cepat pulang. Ada apa ini? Kenapa bisa berturut-turut? 5 tembakan tidak meledak sama sekali. Tuan muda Song. Berani ganti pistol dan coba lagi tidak? Tuan muda Song ini, kelakuannya saja sangat pengecut. Dikasih nyali 10 kali lipat pun, dia tidak akan berani sungguhan menembak kepalanya sendiri pakai pistol asli. Ini pasti cuma mainan plastik. Tunggu apa lagi brengsek? Cepat serang dia, habisi dia. Tuan muda Song. Sepertinya kau benar-benar sudah melarat. Buat pemanasan saja tidak cukup. Jangan mendekat. Dengar tidak?
Mobil polisi gratis makan dan tidur, sudah datang menjemputmu. Bersiaplah kerja paksa di penjara sana. Baiklah, Qin Feng. Kau yang memaksaku. Jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskanmu. Karena kau ingin menghancurkan hidupku, maka hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Kita mati bersama-sama. Qin Feng, cepat lari, ini bom waktu. Tali sialan apa ini? Semuanya diikat simpul mati, sama sekali tidak bisa dilepaskan. Tinggalkan saja aku, waktunya sudah mepet. Cepat pergi sana. Dasar bodoh, kamu mau kita mati bersama di sini. Jaga ucapanmu itu. Aku sudah terlanjur datang, tidak akan pernah aku meninggalkanmu berjuang sendirian. Diamlah. Tunggu dengan manis, aku pasti membawamu pulang. Sungguh mengharukan. Kalau begitu pergilah ke neraka bersama-sama. Menjadi sepasang kekasih sehidup semati. Polisi, semuanya jangan bergerak. Letakkan tangan di atas kepala. Jongkok. Bos Qin, izinkan saya melaporkan kondisi pendapatan kita saat ini. Sejak perusahaan ini didirikan, arah investasi yang Anda berikan tidak pernah gagal sama sekali. Saat ini total nilai produksi perusahaan sudah mencapai 100 miliar. Di sektor industri pendukung seperti batu giok, serta industri barang antik, kita juga berhasil menduduki peringkat teratas. Total aset perusahaan kita seharusnya sudah melampaui keluarga Song kan? Bos Qin, Anda ini suka bercanda. Mana mungkin keluarga Song bisa menandingi kita? Bos besar Qin, sudah bertahun-tahun, sesuai dengan kesepakatan kita dulu. Bukankah sekarang kamu seharusnya datang ke rumahku dan melamarku kepada orang tuaku? Tentu saja itu wajib. Daripada memilih hari lebih baik hari ini saja, aku akan mengaturnya sekarang juga. Lamaran. Hal membahagiakan seperti ini, masa kalian tega ninggalin dua bersaudari keluarga Huang ini? Qin Feng, asalkan kamu mau nikah sama keluarga Huang, semua aset keluarga kita bakal jadi milik kamu. Dijamin posisi kamu di bisnis batu giok langsung mantap di nomor 1. Ditambah lagi, kamu bisa dapat promo beli satu gratis satu loh. Apain sih kalian berdua ikutan nimbrung di sini? Qin Feng itu pacar aku tahu. Selama janur kuning belum melengkung, kita semua bebas bersaing dong. Qin Feng, kamu mau kemana? Qin Feng, hari ini kamu harus jelasin semuanya. Bener tuh, kamu sebenarnya milih dia atau milih kita berdua? Aduh cewek-cewek cantik, jangan pada emosi dulu dong. Kan ada pepatah yang bilang, aku tetap ngerasa kalau nyari cuan itu yang paling penting. Aku cabut dulu ya. Qin Feng, balik sini kamu, kejar. Hari ini kita bener-bener gak boleh biarin dia lolos gitu aja.